kita dari Kesejahteraan Sosial Visi Purpa 2015. Saya Rafa Akia, Saya Dita Nurpolwi. saya Beta Sentra Pramuswari. Di sini kami semua akan menjelaskan tentang fenomena narkoba di Indonesia. Yang kedua tentang Kajian mengenai narkoba. ketiga tips and trik menghindari narkoba. Oke, langsung saja tentang fenomena narkoba di Indonesia. Apa itu narkoba? Apa sih narkoba? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan terlarang. Ada juga istilah tentang napca. Napca itu adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua itu sama kayak teman-teman. Ya, semua itu mengacu kepada zat yang menyebabkan ketergantungan bagi para penggunanya. Oke, langsung saja ya. Dari hasil penelitian dan survei menyebutkan bahwa di seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami peningkatan penggunaan narkoba dari hari ke hari. Dari data statistik dapat kita lihat bahwa penggunaan narkoba didominasi oleh para remaja dan usia produktif. Ini merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan teman-teman ya. Soalnya generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa. Nah, apabila generasi penerus bangsanya sudah dirusak oleh namanya narkoba, ya bagaimana kedepannya bangsa ini? Karena ketika seseorang itu terkena narkoba akan menyebabkan banyak dampak negatif yang dihadapi, ya. Maupun dari individu dan juga pengaruh terhadap Lingkungan sekitarnya. Yang pertama, kalau di individu, dia akan merasakan kecemasan, dia itu akan mempengaruhi terhadap mengurangi kecerdasan dia, akan mengurangi daya produktivitasnya dia, juga. akan mengurangi keberfungsian sosial di masyarakatnya juga ya teman-teman. Sehingga banyak sekali lah intinya dampak negatif, kerugian-kerugian yang dihasilkan dari seseorang yang menggunakan narkoba. Karena narkoba itu ketika seseorang sekali mengkonsumsi narkoba akan menyebabkan ketergantungan dan kecanduan yang terus-menerus ke depannya. Oke, yang kedua tentang kajian narkoba. Menurut kacamata kesejahteraan sosial, pengguna narkoba dianggap belum sempurna keberfungsian sosialnya. Individu tersebut masih memiliki kecenderungan dan ketergantungan untuk menggunakan hal-hal yang negatif dan mengganggu orang lain juga. Selain itu, dampak tersebut dapat mengganggu kesehatan mentalnya untuk masa depan pengguna narkoba tersebut. karena otomatis seseorang yang telah terjerumus dalam narkoba itu akan menyebabkan keberfungsian sosial dia menurun. Bukan menurun, artinya dia tidak dapat berfungsi secara biasanya karena akan menyebabkan kurangnya produktif dia sehari-hari. Misalnya seorang pelajar ketika dia menggunakan narkoba akan menyebabkan konsentrasi dia belajar akan menurun karena penggunaan narkoba itu, sehingga itu akan Sama prestasi dia juga bakal turun. Iya, itu contohnya adalah keberfungsian sosial. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang menggunakan narkoba diantaranya satu adalah faktor lingkungan, maupun lingkungan sekitar, dan lingkungan sosial ataupun lingkungan keluarganya. Karena jika dilihat dari sisi person and environment, lingkungan itu mempengaruhi perilaku seseorang. Oke, contohnya dalam lingkungan keluarga. Nah, bila dia terlahir dalam keluarga yang kurang memberikan perhatian terhadap anak-anaknya, orang tua yang kurang perhatian kepada anak-anaknya akan membuat dia mudah rentan untuk terkena hal-hal yang negatif seperti itu ya teman-teman. Sering ada protek. Jadi kurangnya protektif di dalam keluarga. Selain itu juga kalau dalam hal lingkungan masyarakat, Lingkungan masyarakat jika seseorang hidup di dalam lingkungan masyarakat yang kebanyakan yang menggunakan narkoba atau pergaulannya yang memang kurang mendukung perkembangan dia atau negatif, akan menyebabkan dia juga negatif, terjerumus ke dalam hal negatif, termasuk menggunakan narkoba itu. Dan juga kalau faktor individu, jika seseorang punya masalah atau Seperti depresi, stres ataupun jadi dia tuh menghadapi masalah yang dia menganggap aku udah nggak mampu lagi menghadapi masalah ini, akhirnya dia lari ke menggunakan biaskannya pada narkoba. Iya. Bisa juga faktor lingkungan teman sebaya ya teman-teman. Biasanya kan kalau seseorang itu telah dalam keluarga yang kurang perhatian, akhirnya dia lari mencari perhatian ke teman-temannya. Ketika teman-temannya juga menggunakan narkoba, akhirnya ada rasa untuk oh iya, ya udah kalau gue juga pengen daripada sama teman-teman, akhirnya gue juga harus ikutin teman-teman gue kan. Kayaknya ada pengakuan dari teman-temannya kalau misalnya dia juga pingin sama kayak teman-temannya gitu. Jadi awalnya karena coba-coba akhirnya keterusan. Jadi faktor teman sangat mempengaruhi seseorang. Mungkin itu faktor-faktornya. Nah, oleh karena itu peran pekerja sosial dalam hal ini adalah sebagaimana kita tahu, pekerja sosial mempunyai peran dalam mengoptimalkan keberfungsian sosial seseorang. Jadi
pekerja sosial itu kan memiliki suatu fungsi untuk menyelesaikan kejahatan sosial. Setiap orang itu memiliki potensinya masing-masing. Nah, pekerja sosial sebagai alat untuk membantu individu tersebut meningkatkan keberfungsian sosial mereka agar lebih berfungsi lagi. Mungkin jadi dengan melalui beberapa tahapan, yang mulai dari asesmen kan, dari nasi. Jadi sangat diperlukan sekali seorang pekerja sosial dalam hal kasus seperti ini. Nah, mungkin itu sekarang menuju ke tips and triknya. Ya. Tips and trik untuk menghindari narkoba. Yang pertama, jangan coba-coba narkoba. Karena kalau misalnya udah kena narkoba itu susah banget dan bakal kecanduan. Iya. Yang kedua, kuatkan iman. Jadi kalau misalnya udah ada di dalam diri kita keyakinan bahwa narkoba itu salah dan negatif, kita harus menjauhinya. Ketiga, kalau misalnya ada masalah, jangan pernah coba-coba lari ke narkoba. Karena itu bukan malah mengurangi masalah, tapi malah menambah masalah itu semakin parah. Yang keempat, pilihlah pergaulan yang benar, yang baik. Jadi ya mendukung kamu untuk berkembang ke arah yang lebih positif. Bisa memilih teman mana yang benar-benar menjerumuskan ke hal yang baik atau yang tidak positif. Dan yang terakhir, harus pintar-pintar memilih kegiatan ya mungkin. Jadi mengisi waktu luang itu dengan hal yang positif. Dengan hal yang positif. Ketika kita mendapatkan masalah, kita sibukkan dengan hal yang positif gitu ya. Terus kalau misalnya ada masalah juga harus diselesaikan, jangan menghindari atau apalagi matang dan berpikir jernih, apalagi lari ke narkoba. Jadi harus selalu positif tinggi terhadap masalah yang kita hadapi. Kita harus berpikir positif. Iya, berpikir positif. Harus menjadi seorang yang proaktif thinking dan selalu berpikir untuk kedepannya bagaimana. Iya. Say no to drugs. Akhirnya mungkin jauhilah narkoba, karena narkoba itu akan membunuhmu, akan merusak masa depanmu. Iya. Cukup sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi kita dan kalian semua. Dan terima kasih. Terima kasih. Bye bye. See you tomorrow.